diambilkan oleh PSIM. Topas Pamungkas tadi, hampir saja bola dapat diteruskan oleh seorang Christian Adelmun tadi, Bung. Ya, terjadi miss di lini pertahanan dari Persis Solo dan Christian Adelmun tidak sigap menerima bola rebound. Hampir saja gawang Triwindu Anggono kembali diuji tadi oleh seorang Chris. Baik sekali tadi, sebuah pergerakan dari seorang Handri. Andalan di lini sayap dari Persis Solo kembali kali ini. Sebuah tendangan spekulasi tadi oleh Katno. Ya, kita ada sedikit perubahan yang dilakukan oleh Didik Listiantoro dalam babak kedua ini, di mana mereka bermain lebih sedikit terbuka dan mendapatkan 2 kesempatan emas hingga menit ke-49 ini, berbeda dengan PSIM Yogyakarta yang belum mendapat kesempatan dan menghasilkan 1 peluang. Pelanggaran jelas. Ya, kita lihat wasit Ridho Pahala mengeluarkan kartu kuning buat seorang Katno. Ya, ini adalah kartu kuning yang keempat dalam pertandingan sore hari ini. Ya, 3 pemain dari Persis Solo sudah mendapat hadiah kartu kuning, yaitu Sopian pada menit ke-9 tadi. Lalu Diego Mendieta dan juga Katno. Berada di bawah mister dari Persis Solo. Kembali serangan kali ini. Saksikan nampaknya seorang Handri. Ya, pelanggaran dilakukan oleh seorang Emilia Linker, kita lihat melakukan sikut ke leher Handri dalam duel di udara, kita lihat. Sehingga dia terganjal, tidak bisa ikut berebut bola di udara. Ya, inilah dia salah satu striker berbahaya dari PSM. Kembali kali ini serangan dilancarkan oleh PSIM Yogyakarta melalui kali Topas Pamungkas. Baik tadi penyelamatan oleh Saparno. Buang saja bola. Ya, crossing yang cukup terukur sebenarnya dari seorang ya, tidak bisa menerima keadaan di lapangan. Tangkapan yang baik tadi, cermat tadi seorang Triwindu Anggono dalam mengantisipasi bola. Ya, sejauh ini peran trio Belanda dari PSIM Yogyakarta belum begitu nyata dan belum begitu terlihat. Saksikan umpan tadi oleh Dulsan Lestaluhu. Kembali Abda Ali memberikan umpan matang sebetulnya bagi seorang Christian Adelmun. Ya, harusnya Christian Adelmun layak dihukum kartu kuning, kita lihat, karena bola sudah menjadi milik Triwindu, tapi masih melakukan dorongan lagi dengan tangan. Tapi kita lihat pada sore hari ini antara berbahaya kali ini bermain 1-1. Dulsan Lestaluhu tadi, hampir saja, Bung. Ya, kita lihat masih sangat sigap kepada pemain belakang dari Persis Solo. Stamina mereka masih sangat terjaga dengan baik. Kita lihat bagaimana mereka bisa Topas Pamungkas. Masih belum dimaksimalkan dengan baik oleh Christian Adelmun tadi. Apabila serangan-serangan seperti ini terus dilakukan ke jantung pertahanan Persis Solo, tidak mustahil papan skor akan berubah untuk kedudukan PSIM juga. Lalu Nova Zainal kali ini belum cermat tadi. Kartu kuning kelima, Bung, dikeluarkan untuk sang kapten Andri Siswanto. Ya, memang tidak ada pilihan, walaupun kita lihat tidak ada kesengajaan dari seorang Andri, hanya dia coba menghentikan dan cara melompat. Tercatat sudah 4 pemain Persis Solo menerima hadiah kartu kuning dari wasit Ridwan Pahala. Bung, dari seorang Topas Pamungkas. Ya, terlihat sudah 2 kali Triwindu menyambarkan gawangnya. Kembali kartu kuning ke-6. Hujan kartu kuning terjadi pada sore hari ini, Bung. Budiana melengkapi hujan kartu kuning pada sore hari ini.
Ya, para pemain perlu menjaga emosinya. Walaupun tempo pertandingan begitu tinggi, walau juga manajemen atau penonton mengharapkan sebuah kemenangan di laga sore hari ini. Kita saksikan tadi sedikit mengganjar kaki dari Christian Adelmun. Belum terjadi signifikan, masih terkesan standar. Sebuah peluang yang cukup baik tadi saya rasa diperoleh oleh Muhammad Irfan. Yang sampai harus tersungkur menerima umpan dari Ruslan Lestaluhu. Kita saksikan dalam tayangan lambat Mitra Sepak Bola. Ya, ada sedikit sama sekali belum efektif serangan-serangan yang diterapkan oleh anak-anak asuh dari Didik Lestiantoro. Pelanggaran terjadi tadi Mitra Sepak Bola. Salah antisipasi tadi seorang Andri Siswanto. Ya, sangat berbahaya sekali, Bung. Pelanggaran tadi jelas dilakukan oleh seorang Christian Adelmun. Dan harus diganjar kartu kuning nampaknya oleh wasit Ridwan Pahala, Mitra Sepak Bola. Ya, faktor kelelahan saya pikir ikut mempengaruhi stamina dari Christian Adelmun untuk menghentikan laju para pemain Persis. Dia terpaksa melakukan pelanggaran. Kali ini kita lihat yang dilanggar adalah seorang Yanuar dengan dua kaki, terlihat sangat berbahaya sebenarnya. Ya, dengan demikian Irfan, masih Muhammad Irfan, umpan ke tengah. Belum tepat tadi bola. Urusan Lestaluhu, Emil Linkers, dan gol! Akhirnya PSIM Yogyakarta mampu menambah pundi-pundi gol yang melalui kaki kiri seorang Emil Linkers. Ya, kita lihat upaya mereka yang begitu luar biasa, perjuangan yang tidak pernah lelah. Akhirnya berbuah gol pada menit ke-80 ini. Dan kita lihat memang bola tepat di kaki kiri Linkers yang merupakan kaki kelebihan atau kaki yang paling bagus untuk seorang Emil Linkers. Dengan mudah melesatkan bola ke gawang Triwindu. Ada sebuah penyesalan kita lihat dari seorang Andri Siswanto sebagai kapten tim Persis Solo. Cermat sekali tadi sebuah placing ball. Kita saksikan umpan yang sangat baik diberikan oleh Dulsan Lestaluhu. Emil Linkers, baik sekali Emil Linkers dalam mengolah bola dan langsung bang. Mudah sekali bagi seorang Emil Linkers. Dan akhirnya Emil Linkers telah mengoleksi 7 gol. Kita saksikan, Bung, baik sekali placing ball tadi. Ya, kita lihat kembali Linkers menunjukkan kualitasnya sebagai striker, sebagai penyerang yang harus ditakuti para pemain belakang. Begitu cekatan kita lihat menempatkan bolanya. Baik sekali Emil Linkers. Tidak heran memang dijadikan striker atau target man dari kubu PSIM Yogyakarta. Namun tidak bisa dilepas satu perjuangan dari seorang Dusan Lestaluhu yang kita lihat merangsek dari sisi pertahanan kanan. Begitu cepat menggiring bola, memberikan umpan yang sangat terukur. Walaupun tadi bola nampaknya sempat sedikit mengenai kepala dari salah satu pemain belakang. Juga mengeluarkan kondisi yang sangat baik pada sore ini. Dan kembali peluang dengan ini. Dan gol! Mitra Sepak Bola dapat kita saksikan tadi. Seorang Renhat Ramokewi meneruskan umpan dari Emil Linkers dan kembali mengkonversi menjadi sebuah gol. 2-0 skor sementara untuk keunggulan PSIM Yogyakarta. Ya, kali kita lihat Emil Linkers menjadi pelayan yang baik. Dengan totalitasnya daya dobraknya dari sisi pertahanan yang sama tadi terjadinya gol pertama. Memberikan umpan yang sangat terukur terhadap Renhat Ramokewi. Dengan mudah kita lihat Ramokewi melakukan shooting yang cukup tajam. Keunggulan 2-0 bagi PSIM Yogyakarta. Dengan demikian target mereka mempertahankan rekor tidak terkalahkan di kandang tercapai. Baik sekali tadi umpan yang diberikan kepada Renhat Ramokewi tadi melalui kaki Emil Linkers. Sendiri saja tanpa penjagaan yang begitu ketat dan Nicholas John hanya terperangkap di situ, Bung.
Ya sangat free, kita lihat tidak ada pengawalan siapapun dari pemain belakang karena Andri yang biasanya berposisi di bek kanan sudah ikut bergeser ke sektor pertahanan kiri dari Persis Solo. Inilah dia luapan kegembiraan dari seorang Reinhard Maikewi, pemain yang menggantikan posisi Lorenzo Rimkus, akhirnya menjawab pertanyaan dari banyak publik Yogyakarta. Handri kali ini masih Handri. Ya sayang sekali kita lihat kesempatan emas sebenarnya di menit-menit terakhir ini bagi Persis Solo. Ringis kesakitan tadi seorang Handri. Pemain yang mempunyai skill yang cukup mumpuni, cukup cepat.